Pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia menimbulkan banyak dampak terhadap seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN di Universitas Diponegoro yang seharusnya dilaksanakan di pedesaan sekitar wilayah Provinsi Jawa Tengah. Namun kali ini dilaksanakan di domisili tempat tinggal mahasiswa undip masing-masing. Tetapi hal itu bukan menjadi halangan bagi mahasiswa untuk membuat program kerja yang menarik bagi wilayah tempat tinggalnya. Dengan mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan dilaksanakan selama 45 hari pada tanggal 5 Juli sampai 15 Agustus tahun 2020. Program pertama yang dilaksanakan adalah sosialisasi aplikasi pelayanan publik lapor Hendi yang dilakukan di RT 2 RW 7 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai aplikasi pelayanan publik lapor Hendi, serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas online yang telah disediakan oleh pemerintah. Mengingat pelayanan publik merupakan hal yang penting dan mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama warga RT 2 RW 07. Pelayanan publik mengenai sarana pengaduan masyarakat melalui lapor atau layanan aspirasi dan pengadilan online rakyat merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang telah diterapkan di tingkat pemerintah daerah.
Pemerintah Kota Semarang mempunyai aplikasi Lapor Hendi, adalah aplikasi yang berbasis online dan diperuntukkan untuk masyarakat Kota Semarang yang memiliki aspirasi atau masalah dalam pelayanan publik di Kota Semarang. Aplikasi Lapor Hendi diperuntukkan untuk penghubung aspirasi warga Kota Semarang dengan Wali Kota Semarang yang sekarang menjadi luas dalam pelayanannya. Permasalahan tentang bullying maupun permasalahan wanita dan anak difasilitasi dalam fitur Geber Septi atau gerakan bersama Sekolah Peduli dan Tanggap Bullying. Intervensi yang dilakukan dengan melakukan pengedukasian masyarakat dan pendekatan kepada masyarakat tentang penggunaan dan penerapan aplikasi Lapor Hendi yang dilakukan langsung rumah ke rumah warga. Dengan begitu, masyarakat dapat mengerti dan tahu penggunaan manfaat aplikasi ini. Penerapan kebijakan new normal membuat masyarakat mulai melakukan aktivitas di luar rumah. Mengingat kondisi ekonomi yang mulai menurun memaksa pemerintah menerapkan kebijakan new normal, sehingga sebagian masyarakat mulai beraktivitas dan bekerja seperti biasa untuk meningkatkan roda ekonomi kembali. Namun, bukan berarti hal tersebut bisa dikatakan baik, mengingat pandemi COVID-19 yang belum mereda, sehingga mengakibatkan peningkatan penyebaran COVID yang dulunya sudah menurun, sekarang meningkat lagi kasus positif COVID-19. Dan pentingnya kesadaran diri sendiri dalam pencegahan COVID-19 perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat kondisi saat ini yang secara tidak langsung masyarakat akan sering beradaptasi lagi dengan yang lain. Maka demi menekankan penyebaran COVID-19, warga perlu mengetahui aturan-aturan pembatasan sosial. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengedukasi masyarakat serta memberikan informasi kesadaran diri terkait pencegahan COVID-19 langsung ke rumah-rumah warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya ingin memberikan sedikit testimoni mengenai pelaksanaan KKN Undip di wilayah RW kami. Kebetulan saya sebagai warga RT 02 sangat sangat terbantu dengan adanya sosialisasi tentang aplikasi pelayanan publik secara online dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang sehat atau e-government. Jadi kalau sebelumnya masyarakat awam seperti saya tidak tahu kalau ada masalah-masalah dalam masyarakat seperti pengaduan masalah mungkin kenaikan listrik, tentang PAM, tentang masalah-masalah lain, tentang masalah misalnya ada bullying dan sebagainya. Apalagi ini yang marak adalah tentang pembelajaran online, di mana banyak orang tua yang berkeluh kesah
terlalu terbebani dengan banyaknya kuota, orang tua harus repot. Ini sekarang ternyata ada wadahnya. Jadi kalau kita hanya sekedar berkeluh kesah itu kan ternyata tidak ada manfaatnya. Tapi sekarang dengan adanya sosialisasi dari mahasiswa KKN tentang bagaimana cara untuk melakukan pengaduan secara online, ini ternyata terbantukan. Jadi paling tidak aspirasi kita sebagai masyarakat bawah ini sedikit lega tersampaikan dengan adanya semacam media online untuk menyampaikan aspirasi dari warga RT 02 tentang merebaknya virus COVID-19 ini ternyata menyebabkan atau mengakibatkan setiap orang harus mulai sadar sendiri atau memiliki kesadaran sendiri perlu mencegah virus ini agar tidak semakin berkembang. Makanya dengan adanya banyak sosialisasi dari berbagai pihak, baik dari televisi, dari media cetak atau dari kemarin ada mahasiswa KKN yang juga menyampaikan, ini paling tidak kita jadi lebih memahami pentingnya untuk melakukan pembatasan sosial. Makanya di wilayah RT 02 ini sudah tidak ada lagi kumpulan semacam arisan dawis, PKK, itu sudah mulai dibatasi termasuk kegiatan agama. Ini sampai sekarang memang dalam kondisi new normal ini belum ada acara yang mengundang warga masyarakat untuk melakukan kumpul-kumpul, meskipun sebenarnya kumpul-kumpulnya itu juga penting karena itu biasanya dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kemudian yang kedua, dengan adanya kesadaran tentang pencegahan COVID-19 ini masyarakat mulai terbuka ya, dimanapun dia berada harus mematuhi protokol COVID semacam menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer untuk keluar rumah ya. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat umum juga harus membatasi ya, atau istilahnya social distance. Jadi kalau misalnya di angkutan umum ya, seperti saya sendiri, saya setiap pagi kerja harus bareng dengan orang-orang umum, jadi saya harus membatasi diri. Jadi menggunakan masker itu jelas, selalu tersedia hand sanitizer di tas saya, dan setelah sampai di kantor saya selalu cuci tangan. Kemudian kan ada petugas yang mengecek suhu, itu juga selalu dilakukan. Jadi mungkin untuk masyarakat yang lain juga sama, karena mereka sudah menyadari bahwa ternyata yang namanya virus COVID-19 itu tidak main-main. Jadi butuh kesadaran yang tinggi setiap warga, setiap orang untuk selalu bisa menjaga dirinya dan keluarganya. Dan yang penting lagi, untuk mengurangi terjadinya penyebaran COVID-19, semua rakyat harus mematuhi apa saja yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi istilahnya harus manut, mengurangi aktivitas keluar kalau tidak betul-betul perlu, kemudian membatasi aktivitas-aktivitas di sekitar lingkungan, dan yang terakhir selalu menjaga kondisi tubuh agar selalu fit, baik tidak dirinya sendiri juga semua warga di rumahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.